Assalamualaikum Barat, selamat datang di Gereja Setan. Kemarin lalu Pak Mongol menceritakan tentang aktivitas dirinya di masa lampau yang berkaitan dengan aktivitas Gereja Setan. Kemudian kita juga mengetahui ada banyak sekali artis-artis di Amerika Serikat yang digosipkan telah menjual dirinya, menjual jiwanya kepada iblis melalui perantaraan Gereja Setan untuk mendapatkan ketenaran tertentu. Kita juga mengetahui ada banyak sekali kasus-kasus kriminalitas di Rusia, di Eropa Timur, dan di Amerika Latin yang kasus kriminal itu terkait, tersangkut paut dengan aktivitas-aktivitas satanik atau ritual-ritual Gereja Setan. Bagaimana hal yang semacam itu bisa menjadi sebuah frame dan bagaimana masyarakat Indonesia melihat hal yang semacam itu? Tentu saja kita semua pada umumnya memang percaya pada frame itu. Kita percaya bahwa Gereja Setan memang jahat, kriminal, sesat, mengatasnamakan agama padahal untuk memuja setan dan sebagainya. Tetapi tentu saja tidak sesederhana itu, Baraya. Bagian terbesar dari Gereja Setan itu adalah diisi oleh orang-orang yang sangat-sangat normal, bahkan cenderung sangat-sangat terpelajar, dan bahkan bisa saya katakan sebagian pejabat-pejabat di Amerika Serikat dan sebagian pejabat-pejabat di Indonesia itu juga adalah orang-orang satanik. Gak percaya? Ayo kita ritual. Satu hal yang harus kita garis bawahi tentang bahasan setanis atau gereja setan itu adalah bahwa istilah-istilah itu tidak pernah merujuk secara akurat pada satu komunitas tertentu atau pada satu entitas tertentu. Gereja setan atau satanis itu adalah sesuatu yang sangat terbuka, sesuatu yang sangat longgar, dan satu sama lain seringkali tidak saling berhubungan, tapi sama-sama menyatakan diri sebagai setan atau dituduh sebagai setan. Nah, untuk bisa menyederhanakannya, saya di sini kemudian membuat semacam 4 kategori tentang gereja setan atau aliran satanisme. Yang pertama itu adalah satanis asli. Jadi maksud satanis asli itu bukan mereka benar-benar memuja setan yang asli, tetapi mereka secara sukarela menyatakan bahwa mereka itu memuja secara konseptual terhadap setan. Kok bisa seperti itu? Nah, pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang juga dulu diajukan sama murid saya. Jadi murid saya itu adalah seorang Kristen yang taat, kemudian dia bertanya kepada saya, "Pak, kenapa dalam tradisi Kristen itu ada yang namanya gereja setan, tetapi dalam Islam nggak ada masjid setan, dalam Hindu nggak ada pura setan, dalam Buddha nggak ada wihara setan, dan sebagainya?" Saya kemudian pada waktu itu menjelaskan bahwa sistem teologi Kristen generasi awal itu memang agak unik dalam hal ini, di mana Tuhan dan setan itu berada dalam dua kekuatan biner yang benar-benar berkuasa. Tuhan maha pengasih, maha baik, maha terang, maha memberikan pencerahan dan pengetahuan, sedemikian sehingga Tuhan ada dalam satu dimensi yang sangat besar, tetapi ada lawannya, yaitu setan yang maha jahat, yang maha semuanya berkebalikan dengan Tuhan itu ada dalam dunia kegelapan, dimensi kegelapan. Nah, kemudian pertarungan antara Tuhan beserta pengikutnya dan setan beserta pengikutnya itu adalah pertarungan abadi sepanjang zaman sampai di akhir zaman nanti. Pengikut-pengikut Tuhan itu berhasil mengalahkan pengikut-pengikut setan. Nah, karena posisinya adalah oposisi yang seperti itu, maka orang-orang yang taat, orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh itu tentu saja memiliki kesempatan untuk mengakomodasikan imannya dalam Alkitab dan kemudian memuja Tuhan yang Maha Kasih. Tetapi untuk orang-orang yang ingin jahat dan ingin mengeksploitasi kejahatannya, maka mereka kemudian memuja setan sebagai representasi dari kejahatannya. Begitu. Dan setelah itu balik lagi ke soalan yang tadi, kan orang-orang yang taat menemukan Alkitab, sedangkan orang-orang yang ini tidak. Akhirnya mereka kemudian mengembangkan sebuah kajian yang namanya demonologi, ilmu tentang setan. Dan ilmu tentang setan itu kemudian dikembangkan sehingga akhirnya memunculkan setan atau iblis sampai 72. Kristen awal itu setan tuh cuma 2 setahu saya, tuh Azazel ya sama Satan, udah nggak ada yang lain. Tapi dalam cerita-cerita berikutnya itu sampai 72, termasuk juga Agares atau Lucifer atau Beelzebub atau Falak yang kemarin ada di film Suster Ngesot itu. Nah, karena setan-setan dan demonologi itu pada akhirnya berkembang dan muncul itu, maka tibalah gilirannya orang-orang yang kemudian merasa diakomodasi sifat karakter jahatnya dan sebagainya dengan ilmu itu, maka mereka kemudian memuja setan sama seperti orang-orang yang taat memuja Tuhan. Lalu berapa banyak jumlah mereka di seluruh dunia?
tidak banyak, sangat-sangat tidak banyak, sangat-sangat sedikit. Kenapa? Karena mereka pada umumnya itu adalah orang-orang yang gila atau orang-orang yang mengalami trans gitu ya, atau mengalami halusinasi dan sebagainya yang kemudian dihubung-hubungkannya dengan setan gitu. Jadi itu adalah pengalaman pribadi dan hampir-hampir tidak membuat sebuah kelompok terorganisir yang sangat besar dan sangat kuat gitu, enggak seperti itu. Tapi walaupun jumlahnya sangat sedikit, mereka itu ada. Itu adalah kelompok pertama. Kelompok kedua dari satanik atau gereja setan itu yang memiliki populasi yang jauh lebih besar dan jauh lebih berpengaruh itu adalah kelompok-kelompok gereja setan pagan. Ini istilah saya sendiri ya untuk bisa menciptakan kategori-kategori yang tadi itu. Jadi mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang memuja setan, tetapi mereka itu adalah orang-orang yang memuja Tuhan atau leluhur dari agama sebelum mereka. Jadi kasusnya seperti ini banyak sekali di Amerika Selatan kejadiannya. Orang-orang Amerika Selatan itu memiliki agama sebelum agama Kristen datang ke mereka itu. Mereka memuja banyak sekali dewa. Dewa matahari, dewa bujana, dewa 19, dewasa movie. Pokoknya mah yang dewa-dewa yang kayak gitu, mereka memuja seperti itu. Dan khas dari kebudayaan Amerika Selatan itu adalah ritual pemujaan mereka itu biasanya disertai dengan pengorbanan manusia, dan umum sekali di sana, entah bagaimana ceritanya tapi umum sekali di sana. Nah, kemudian ketika Kristen datang ke sana, Kristen itu memberikan pencerahan, memberikan kepada masyarakat sebuah alternatif bahwa untuk menjadi religius dan memuja Tuhan tidak harus kita mengorbankan manusia. Kan seperti itu. Tetapi walaupun Kristen itu yang disebarkan adalah Kristen yang memberikan pencerahan dan memberikan kebaikan bagi masyarakat, misi Kristen generasi awal itu adalah misi yang, saya mohon maaf ya, tapi memang harus disebutkan ada sebagai misi yang barbar. Kita misalkan sebutkan Francisco Pizarro, ketika dia datang, orang Portugis, ketika dia datang ke suku Inca, dia harus membantai sekitar 4 juta manusia, termasuk orang tua, balita, dan sebagainya, hanya gara-gara mereka tidak mau masuk Kristen atau tidak mau bergabung dalam kerajaan Portugis. Kemudian kita juga mengetahui ada Hernan Cortez yang membantai sampai 5-6 juta orang Aztec. Nah, tetapi itulah yang terjadi di masa itu. Dan seiring berjalannya waktu, banyak sekali orang-orang di Amerika Latin itu, Amerika Selatan itu, yang menganggap bahwa diri mereka itu sesungguhnya bukan Kristen atau Kristen, tetapi mereka ingin menghubungkan dirinya dengan masa lalu mereka, dengan nenek moyang mereka. Sama seperti orang-orang Eropa di zaman Renaissance, kemudian sama seperti orang Bali di zaman sekarang yang ingin kembali ke zaman Majapahit dan sebagainya. Atau orang, kan ada sekelompok orang yang selalu ingin seperti itu. Nah, di Amerika Selatan juga banyak yang seperti itu. Di Eropa Timur juga banyak yang seperti itu. Tetapi karena mereka sudah ada dalam ruang lingkup dunia Kristen itu, maka mereka mengidentifikasi dirinya itu sebagai pemuja setan. Karena ketika orang-orang Kristen datang, woi kalian gak usah memuja dewa yang minta korban manusia. Itu sebenarnya bukan dewa, itu bukan Tuhan, itu setan. Cuman setan yang minta korban manusia. Kan logikanya seperti itu. Akhirnya orang-orang di Amerika Selatan atau orang-orang yang sudah ditaklukkan oleh iman Kristen itu pada akhirnya mulai berpikir bahwa setiap yang dia lakukan atau setiap yang nenek moyang mereka lakukan di masa lampau itu adalah aktivitas setan. Jadi untuk bisa menghubungkan dirinya dengan masa lalu itu, mereka kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai setan. Itu kelompok yang kedua. Kemudian kelompok yang ketiga itu adalah kelompok yang bukan pemuja setan tetapi dituduh sebagai pemuja setan. Kok bisa seperti itu? Gini Baraya, jadi ya kalau dunia Islam itu sekarang mengalami kemandegan dan mengalami kebuntuan berpikir itu zaman sekarang, tetapi dunia Kristen itu abad pertengahan. Dan di abad pertengahan itu banyak sekali orang-orang yang sama sekali tidak memuja setan tetapi dituduh sebagai pemuja setan gara-gara berbeda dengan mayoritas. Contoh kasusnya adalah seperti ini Baraya, Knight Templar. Baraya kenal ya Knight Templar? Nah, si Knight Templar itu datang dari Eropa ke Yerusalem untuk merebut kembali tanah itu, berperang lawan Muslim dan sebagainya. Mereka mendapatkan prestasi yang sangat baik. Mereka itu tangguh, mereka hebat, mereka merebut banyak sekali wilayah dari tangan Muslim. Setelah mendapatkan banyak sekali, termasuk juga rampasan perang, tanah, benteng, rumah dan sebagainya, ketika mereka kembali ke Eropa, banyak bangsawan-bangsawan Eropa yang iri dan cemburu sama prestasi mereka itu. Makanya banyak skandal, banyak fitnah, banyak yang menyatakan bahwa orang-orang Templar selama ini adalah pemuja setan.
Biar apa? Biar oleh gereja Katolik kemudian dieksekusi dan akhirnya tanahnya diserahkan pada bangsawan-bangsawan itu. Jadi difitnah. Nah, kasus seperti ini itu banyak sehingga orang-orang yang biasa-biasa aja itu dianggap sebagai penganut gereja setan. Atau misalkan kita juga mengetahui kasus seperti ini di Inkuisisi Spanyol. Jadi Spanyol itu selama 8 atau 7 abad itu dikuasai oleh Muslim sampai kemudian ada Reconquista. Orang-orang Kristen berhasil menguasai kembali wilayah itu. Nah, ketika mereka sudah menguasai wilayah itu, diterbitkanlah kebijakan inkuisisi terhadap orang Muslim, terhadap orang Yahudi, dan orang-orang non-Kristen yang lainnya. Mereka semua dikasih 3 pilihan. Mau pergi dari tanah ini, atau mati, atau masuk ke dalam agama Kristen. Pilihannya cuma 3 itu. Kebanyakan orang-orang Muslim menghadapi opsi itu, mereka kabur. Karena mereka memiliki wilayah lain di Afrika Utara, di Timur Tengah, dan sebagainya. Wilayah Muslim masih luas. Tetapi yang paling ngenes itu adalah orang-orang Yahudi. Mereka gak punya tanah pelarian yang lain. Nah, akhirnya orang-orang Yahudi itu ngaku nyamar, saya jadi orang Kristen. Dan mereka kemudian melakukan ritual-ritual Yahudi secara sembunyi-sembunyi. Nah, ritual-ritual yang mereka lakukan secara sembunyi-sembunyi itu kan pada akhirnya memunculkan teori-teori konspirasi di masa lampau. Ini kenapa orang ibadahnya seperti ini? Ini kok kepercayaannya gitu, apa dan sebagainya. Maka mereka kemudian menyatakan bahwa orang-orang Kristen itu menyatakan bahwa orang-orang Yahudi yang nyamar sebagai Kristen itu adalah pemuja setan. Nah, dari sinilah disimpulkan yang saya sebutkan awal tadi bahwa pejabat-pejabat di Indonesia itu banyak yang satanik. Satanik dalam artian yang seperti ini. Satanik dalam artian mereka tidak benar-benar memuja setan, tetapi kalau mereka hidup di zaman pertengahan dan di Eropa dan di bawah kendali gereja, mereka pasti disebut sebagai pemuja setan. Jadi pemuja setan itu bisa saja penganut agama yang lain, atau penganut pagan, atau orang-orang yang memiliki esoterisme tertentu dan sebagainya. Mereka itu bagaimanapun ceritanya akan disebut sebagai pemuja setan walaupun mereka tidak pernah mau mengakuinya. Kemudian yang keempat itu adalah kelompok pemuja setan ateis. Nah, ini jumlahnya bahkan jauh lebih banyak lagi daripada yang nomor 3 tadi itu. Jadi yang nomor 1 tuh dikit, nomor 2 lebih banyak, nomor 3 banyak banget, dan yang nomor 4 itu adalah paling banyak. Jadi orang yang mengaku gereja setan tetapi sesungguhnya mereka boro-boro memuja setan. Percaya sama Tuhan aja enggak. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang ateis. Mereka menjadi ateis, kemudian mereka kesal dengan perkembangan ajaran agama tertentu, dalam hal ini biasanya adalah Kristen. Kemudian mereka mencoba untuk mengejek, membuat semacam satire-satire, membuat semacam sindiran-sindiran bahwa gereja Tuhan yang selama ini disembah itu adalah gereja yang tidak masuk akal. Maka kalau misalkan Baraya jalan-jalan ke masjid setan yang ada di Amerika Serikat, gereja setan yang ada di Amerika Serikat yang semacam itu, maka baca syahadatnya, baca yang semacam itu, ternyata mereka itu rukunnya itu ya, rukun beragamanya itu seperti ini. Yang pertama, silahkan beragama tetapi tempatkan agama itu sebagai puncak dari kemampuan ilmiah manusia dan lain sebagainya. Jadi mereka itu sesungguhnya adalah orang-orang ateis yang menggunakan istilah setan untuk bukan hanya untuk menyindir tetapi juga untuk memberikan penjelasan bahwa gereja atau agama selama ini adalah institusi atau lembaga yang sudah menjadi keliru atau salah. Nah, kenapa juga harus menggunakan istilah setan? Karena gini Baraya, setan itu adalah simbol dari demokrasi. Jadi ketika demokrasi menang dalam revolusi Prancis, disitulah kemenangan setan atas Tuhan. Coba Baraya bayangkan ceritanya seperti ini ya. Baraya tentu saja tidak asing dengan perdebatan antara Tuhan dengan setan. Di situ diceritakan bahwa setan itu memuja Tuhan, mengabdi pada Tuhan sebaik-baiknya. Dia adalah malaikat yang terbaik. Sampai suatu kali Tuhan memutuskan, saya mau menciptakan makhluk lain untuk bisa diwarisi bumi. Nah, ini si setan marah. Tuhan ngapain, please lah. Saya ini mengabdi pada Tuhan itu lebih lama, lebih baik, lebih khusyuk, lebih tahu semuanya tentang Tuhan. Tapi ketika diberikan dunia, diberikan bumi, kok malah Tuhan menciptakan makhluk yang lain, yang berbeda. Kenapa bisa seperti itu? Kok nggak adil banget, nggak ngehargain saya selama ini mengabdi. Gitu kan perdebatannya itu. Kemudian Tuhan berkata, saya lebih tahu daripada kamu soal ini.
Terus si setan marah lagi, ya gak bisa gitu atau tapi ginilah, saya akan kasih pembuktian bahwa nanti kalau sudah jatuh ke bumi, saya akan goda mereka dan saya akan tunjukkan bahwa mereka itu adalah makhluk-makhluk yang lemah. Kan ada perdebatan-perdebatan yang semacam itu. Nah, Baraya sudah umum tahu perdebatan semacam itu, tetapi Baraya mungkin kurang sadar bahwa di situ ada letak pertarungan antar demokrasi melawan monarki absolut. Tuhan di situ digambarkan sebagai monarki absolut. Saya melakukan apapun bebas mau saya, walaupun tidak adil buat orang lain gak apa-apa, karena sayalah yang selama ini maha tahu. Kemudian Tuhan bilang gak bisa seperti itu, saya sudah melakukan ini dan itu, seharusnya saya mendapatkan hak saya. Nah, orang demokratis itu berarti selalu menuntut hak. Sedangkan orang yang absolut itu gimana saya aja, saya yang menentukannya, kan seperti itu. Nah, jadi dalam hal ini setan itu digambarkan sebagai wujud dari demokrasi melawan Tuhan sebagai wujud dari monarki absolut. Makanya orang-orang ateis yang berusaha untuk menghujat Tuhan itu atau mengejek Tuhan itu biasanya menggunakan simbol dirinya itu sebagai simbol setan, padahal yang dimaksud setan itu adalah dia harus menjadi demokrasi, dia harus menjadi liberal, dia harus menjadi orang yang plural apapun agamanya. Jadi misalkan saya mohon maaf ya, Pak Coki Pardede kemarin-kemarin yang kemudian termasuk juga yang sering mempopulerkan slogan humanity above religion dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya adalah satu tipe dengan gereja setan yang terakhir ini, yang ateis atau agnostik, dan mereka kemudian mempropagandakan bahwa Tuhan itu absolut, sedangkan kita itu menginginkan demokrasi. Jadi kalau mau, kemanusiaan itu harus di atas religi, di atas agama. Begitu. Nah, jadi saya katakan sekali lagi, gereja setan itu yang paling sedikit jumlahnya itu adalah yang pertama justru adalah gereja yang benar-benar memuja setan. Sisanya sebagian besar dari gereja setan atau satanik itu adalah orang-orang yang baik-baik saja, biasa-biasa aja, cuman mereka mengalami hal-hal tertentu yang kemudian mengidentifikasi dirinya sebagai setan. Jadi jangan juga di frame bahwa ada sebuah kelompok besar di dunia ini yang merekrut manusia untuk masuk ke dalam gereja setan, kemudian membuat ritual-ritual semacam itu dan sebagainya. Oke, Baraya, semoga dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Mohon maaf jika ada yang tersinggung. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.